Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berusaha untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau mau dihitung, mau jujur, banyak nikmatnya atau banyak musibahnya, maka sungguh nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah-musibah yang kita hadapi. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Adapun musibah, Allah mengatakan wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan sedikit ujian wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami akan memberikan sedikit ujian untuk kalian. Al-khauf dari rasa takut. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal kekurangan harta. Wal anfus jiwa. Was samarat buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar adalah ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perlunya kita menuntut ilmu. Ilmu itu adalah modal dasar untuk seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan imannya itulah ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan dengan iman itulah ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Oleh sebab itu, ya, bersyukur dan sabar ini adalah sesuatu yang baik untuk orang-orang yang beriman. Apapun keadaannya. Baik, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas temanya masih manhaj, sifat-sifat para rasul sebagai lanjutan dari KIP pekan yang kemarin. Bahasanya ini ya, ada keistimewaan Nabi dan Rasul, ada kekhususan Nabi dan Rasul. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa apa yang ada pada Rasul itu tidak keluar dari 4. Yang pertama jibillah, perkara-perkara jibillah, perkara-perkara manusiawi yang tidak bisa dilepaskan dari seorang manusia. Kemudian ada adat, ya, ada kebiasaan, ada khususiyah, ada kekhususan Nabi, keistimewaan Nabi yang hanya pada Nabi. Kemudian yang terakhir adalah ibadah. Perkara-perkara yang ada pada Nabi yang mesti kita ikuti. Karena itu termasuk daripada ibadah. Kita akan membahas tentang keistimewaan dan kekhususan Nabi dan Rasul. Baik. Nabi secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara umum semua Nabi dan Rasul, ya, adalah manusia biasa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum
Mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya ana bashar. Saya adalah manusia biasa. Cuman bedanya kalau manusia biasa tidak mendapatkan wahyu. Adapun aku yuha ilayya. Yuha ilayya. Adapun aku diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Seperti manusia pada umumnya. Tetapi ingat bahwa Nabi juga adalah Rasulullah. Adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan risalah langit. Ya, seorang ulama Imam Al-Auza'i mengatakan minallahir risalatu wa 'alar rasulil balagu wa 'alaina taslimu. Dari Allah risalah itu dan Rasulullah yang wajib menyampaikan risalah itu. Adapun kita kewajibannya apa? Wa 'alaina taslimu. Dan kita kewajibannya adalah taslim, berserah diri, tunduk, patuh dengan risalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di ayat ini ayat ini ya adalah pengakuan Nabi sebagai manusia biasa. Ya, seperti pada umumnya. Tetapi beliau ya mendapatkan wahyu. Ya, pada Nabi saja. Adapun sekarang sudah putus wahyu tersebut. Karena sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam sudah sempurna. Tidak perlu ya wahyu lagi kan sudah disempurnakan. Ayat ini menjawab kelompok yang berlebihan dalam menyikapi Nabi dan Rasul. Hingga bahkan ada yang menuhankan dengan cara menyetarakan sifat Allah yang hanya dimiliki Allah sepenuhnya dan juga membantah kelompok yang meremehkan mengurangi hak-hak sebagai Nabi dan Rasul. Jadi, ana bashar, Nabi adalah manusia, jangan sampai disembah. Tapi jangan disepelekan juga, jangan diremehkan juga. Nabi adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu ya, yang keluar dari lisan beliau ya dan sifat-sifat sifat-sifat dari akhlak beliau adalah merupakan tuntunan untuk kita. Keistimewaan yang pertama adalah Nabi diberikan wahyu. Ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Caranya Nabi mendapatkan wahyu yang pertama adalah mimpi atau didatangi oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam, ya. Baik malaikat Jibril itu dalam bentuk apa? Asli atau menjelma sebagai manusia atau langsung ya Nabi mendapatkan wahyu masuk ke dalam jiwanya atau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini metode cara-cara Nabi mendapatkan wahyu. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan Nabi adalah Nabi itu maksum. Maksum artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk penjagaan Allah kepada Nabi SAW dari dua sisi. Bahwa Nabi dijaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Karena Nabi adalah orang yang amanah. Jadi apa yang disampaikan sesuai ya dari sumbernya ya lalu disampaikan sesuai dengan sumbernya itu. Tidak ada yang ditambah apalagi dikurangi, semuanya disampaikan sempurna dan itu sudah dicap, sudah ditegaskan, sudah diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Ya. Jadi Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan sungguhnya Nabi maksum pada kabar yang mereka sampaikan dari Allah
dan pada penyampaian risalah-risalah Allah. Berdasarkan kesepakatan umat ini karena wajib untuk beriman atas semua yang diturunkan kepada ini maksum. Ini maksum yang pertama. Maksum terjaga dari kesalahan. Tidak ada kesalahan. Ya, tidak ada kesalahan dalam menyampaikan wahyu sama sekali. Berarti ya, Nabi adalah orang yang aman. Ya, aman. Kemudian maksum dari sisi apa? Dari sisi dosa. Maksum terjaga, Nabi tidak mungkin bagi Nabi itu melakukan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Jadi maksud dosa di sini ada dosa besar. Ataupun dosa-dosa kecil yang menjatuhkan martabat, yang merendahkan. Kalau kesalahan, ada kesalahan. Tapi kesalahan tersebut tidak termasuk dalam kategori ini. Dosa besar ataupun dosa-dosa yang merendahkan ya, wibawa atau martabat. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, dan sudah diketahui bersama bahwa beliau SAW tidaklah digugurkan dari beliau kecuali dosa-dosa kecil, karena beliau tidak pernah sama sekali melakukan dosa besar sekalipun, bukan hanya beliau, bahkan seluruh Nabi juga seperti ini. Kenapa? Karena mereka maksum dari dosa besar, terjaga dari dosa besar. Mereka juga sepakat bahwa Nabi maksum dari melakukan dosa yang menjatuhkan martabat sehingga akan memberikan celaan kepada mereka sebagai pembawa risalah. Jadi Nabi maksum dari dosa-dosa besar. Baik, ada perselisihan ulama, nggak tahu di sini dibahas atau enggak. Bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Dosa-dosa kecil. Apakah memang betul-betul Nabi juga tidak melakukan dosa kecil sama sekali, atau beliau masih melakukan dosa-dosa kecil, tapi dengan catatan bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak mungkin menyengaja dosa itu, ya, atau bermaksud buruk, atau terus-menerus melakukan dosa itu, kecuali beliau cepat untuk berbuat taubat, ya, berbuat taubat ketika ada kesalahan, maka ya, maka para nabi pun segera bertaubat. Di antara dalilnya bahwa Nabi itu tidak masuk dari dosa-dosa kecil, di antaranya apa yang telah terjadi pada bapak kita Nabi Adam alaihissalam yang memakan buah yang terlarang. Nabi Nuh alaihissalam juga terjebak atau pernah melakukan kesalahan, ya, ingin menyelamatkan anaknya Kan'an yang karena durhaka kepada Allah, tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman, yang akan tenggelam. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 46, qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan termasuk keluargamu dan ini bukan amalan yang bagus. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kau minta sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ini a'iduka an takuna minal jahilin. Sungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak mempunyai ilmu atau ya termasuk orang-orang yang jahil. Ini teguran Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, menunjukkan bahwa mereka terjatuh juga dalam kesalahan. Tapi ya, ini tentunya tidak mengurangi martabatnya dan tidak merendahkan mereka sebagai nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul. Ini catatannya. Mereka tetap terjadi pada mereka kesalahan kecil. Tapi bagaimana sikap mereka ketika mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesalahan-kesalahan tersebut? Mereka segera bertaubat dan ya memperbaiki. Kemudian selanjutnya
maksum yang ketiganya. Mata mereka tertidur, akan tetapi kalbu mereka tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keistimewaan para nabi ya. Lanjutannya ya. Yang ketiga, di antara keistimewaan nabi dan rasul, baik nabi kita Muhammad dan nabi-nabi yang lain secara umum, mata mereka tertidur, akan tetapi kalbu mereka tidak. Mata tertidur, tidak seperti kita. Mata kita tertidur, hati kita tertidur. Bahkan mungkin mata tidak tertidur, hatinya tertidur. Ini bengong aja ya. Bengong aja. Lihat kayaknya. Mas, apa mas itu? Enggak tahu kan. Tapi Nabi inilah keistimewaannya ya, keistimewaannya. Berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan dalil ya. Ya, dari Aisyah kemarin sudah kita bacakan, kita singgung sedikit di antara sifat-sifat para rasul. Coba lihat berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas. Nabi SAW itu matanya tertidur, hatinya tidak tertidur. Dan demikian para nabi, mereka tertidur akan tetapi hatinya tidak tertidur. Ya. Kami para nabi, mata kami tertidur akan tetapi hati kami tidak tertidur. Sehingga apa? Di antara cara metode Nabi mendapatkan wahyu tadi apa sih? Ada beberapa cara tadi Nabi mendapatkan wahyu. Pertama dari mimpi atau bertemu dengan malaikat, Jibril atau langsung Allah memberikan wahyu masuk ke dalam hatinya. Berarti mimpinya Nabi itu adalah mimpi yang terjaga sebenarnya. Hatinya kan terjaga. Dan Nabi kalau bangun tidur nggak perlu wudu kalau memang nggak batal. Kalau kita kan di antara pembatal wudu adalah tidur yang terdalam ya. Terdalam. Sangat dalam sekali. Baik, sampai ngorok ya. Ya, baik. Nabi tidak. Nabi itu ya mimpinya itu adalah terjaganya beliau. Ya, mata tertidur tapi hatinya tidak tertidur. Terus para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Ini di antara keistimewaan. Keistimewaan ya. Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW meninggal di atas kasurnya ya. Di dalam rumahnya, lalu di bawahnya itu digali ada untuk apa? Untuk kubur beliau. Ya. Ini Aisyah berkata, Rasulullah wafat, para sahabat berselisih tentang pemakamannya. Abu Bakar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sesuatu yang aku tidak melupakannya. Nabi bersabda, kata Abu Bakar dia, menukilkan sabda Nabi, tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi pun kecuali di tempat yang Allah suka agar sang Nabi dikuburkan di situ. Maka kuburkan Nabi di lokasi tempat tidurnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kekhususan beliau. Kemudian yang kelima, para nabi diberi pilihan sebelum diwafatkan. Ya, diberikan pilihan, ditawarkan. Ya, ditawarkan. Kalau kita nggak ada penawaran ya, sudah waktunya selesai. Habis kontrak, selesai. Habis kontraknya. Kontrak di mana? Di dunia ya. Nggak bisa diperpanjang. Kalau kontrak di sini, panjang bisa ya. Tapi kontraknya di dunia, sudah habis selesai. Nggak bisa. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajalnya, maka tidak bisa ditunda sama sekali. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak boleh, tidak bisa ditangguhkan atau
dipercepat. Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhir." Nabi mengatakan, tidaklah seorang nabi pun yang sakit menjelang wafat kecuali diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Makanya Nabi mengatakan Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Nabi perkataan terakhirnya adalah ya Allah ar-rafiq al-a'la, ya ar-rafiq al-a'la. Ya Allah, dia memilih Allah Subhanahu wa taala ya yang maha tinggi, yang maha tinggi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, keistimewaan selanjutnya jasad para nabi tidak dimakan bumi, berarti masih utuh, tidak tidak rusak. Ya. Sungguhnya di antara hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari Jumat. Pada hari itu Adam diwafatkan. Pada hari itu ditiupkan sangkakala yang pertama. Pada hari itu orang-orang pada binasa. Maka perbanyaklah untuk berselawat kepadaku pada hari Jumat. Karena selawat kalian dipaparkan kepadaku, mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana selawat kami dipaparkan kepadamu sementara jasadmu telah hancur. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Ya. Antara keistimewaan nabi. Kemudian, keistimewaan selanjutnya. Para nabi hidup di kubur mereka. Dan mereka sholat di situ. Jadi nabi hidup, tapi hidup di alam apa? Barzakh. Di alam yang sudah alamnya lain. Di alam barzakh. Al-anbiya ahya'u fi kuburihim yusallun. Mereka hidup di alam barzakh, di alam kubur, mereka sholat di kuburnya. Maksudnya apa? Yaitu kehidupan alam barzakh yang di dalamnya terdapat ujian, nikmat, azab kubur, sama seperti yang dialami oleh manusia-manusia lainnya. Tentu kehidupan alam barzakh tidak dapat disekiaskan dengan kehidupan alam dunia. Baik. Nabi dalam keadaan sholat. Baik. Itu tadi keistimewaan yang diterangkan ya dalam Quran atau dalam hadis kalangan para ulama. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaannya tadi sudah selesai. Kita ke poin berikut. Bagaimana kekhususan para nabi dan rasul? Baik. Kekhususan di sini tadi sudah saya sebutkan ya, ada 4 ya sifat yang melekat pada nabi itu, jibillah, adat, khususiyah, dan ibadah. Ini di antara khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ada beberapa kekhususan-kekhususan yang memang jelas diterangkan dalam Quran dan hadis. Ada kekhususan yang ada isyarat dari hadis sahih, namun tidak tegas. Yang ketiga, kekhususan yang batin. Ya, batin, tidak ada hadis sahih. Kalaupun ada hadis-hadis yang palsu. Yang pertama kita lihat kekhususan-kekhususan yang melekat yang ada pada Nabi saja. Apa ini contohnya? Kekhususan Rasulullah dengan surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah itu hanya diturunkan kepada Nabi. Demikian juga penutup surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya itu ya. Fa in tubdu ma fi anfusikum wa tuqu billah dan seterusnya. Jadi bergembira atas 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Berarti ini kekhususan untuk siapa?
hanya untuk Nabi Muhammad saja. Bahkan untuk nabi-nabi yang lain pun tidak. Yaitu pembuka Alkitab surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Ini khusus untuk Nabi. Kemudian kekhususan Rasulullah tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada 6 dalam hadis ini, riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, aku diberikan keutamaan atas para nabi dengan 6 perkara. Diberikan keutamaan, kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi dalam 6 perkara. Pertama, diberikan jawami'ul kalim. Apa Mas Eko jawami'ul kalim? Mas Ardiles, jawami'ul kalim. Hati yang tidur ya. Jawami'ul kalim, siapa yang bisa? Perkataan yang ringkas. Perkataan ringkas. Maknanya secara mendetail, mendalam. Ya, perkataannya ringkas, tapi padat dan dalam maknanya. Kalau dibahas itu bisa berlembar. Itulah diantara kekhususan Nabi. Ngomongnya sedikit tapi padat, berisi. Kita banyak omong, Kosong. ada isi. Bang kosong bentuknya. Iya. Ini bedanya omongan orang-orang zaman dahulu kalangan salaf dengan orang-orang zaman sekarang. Terlebih Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jawami'ul kalim. Kalau orang salaf sama juga. Makanya ada mutiara salaf. Mutiara salaf adalah kata-kata pendek dari perkataan ulama. Banyak seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhir muqbilatan. Dunia itu kata Ali. Ini perkataannya ini Ali bin Abi Thalib ya. Muridnya, sahabatnya Nabi. Gimana nabinya? Ali bin Abi Thalib di antara perkataan emasnya adalah dunia itu berjalan membelakangi kita, akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing di antara mereka mempunyai para pembela, mempunyai anak-anak. Jadilah kalian itu pembela-pembela atau pengejar-pengejar akhirat. Jangan mengejar dunia. Hari ini adalah hari di mana kita beramal belum dihisab. Tapi nanti ada hari kita dihisab, tidak lagi beramal. Ini di antara perkataan emas salaf mutiara. Dan Nabi Muhammad di atasnya lagi jawami'ul kalim, di antara mukjizatnya Nabi SAW. Yang kedua, ini kekhususan. Yang kedua, jadi beda ya omongan kita sama omongan salaf ya. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut di dalam dada-dada musuh. Ya, ini di antara kekhususan. Nabi itu ditakuti. Para sahabat juga bahkan dalam jarak 1 bulan perjalanan. Belum perang, mereka sudah pada takut. Makanya ada katanya perang urat saraf begitu ya. Perang urat saraf. Mereka udah takut duluan dengan Nabi. Ketiga, ghanimah dihalalkan untukku. Berarti ghanimah, apa sih ghanimah? Harta rampasan perang, bukan harta rampasan tok ya. Harta rampasan perang. Oh, berarti boleh merampas dong. Harta rampasan perang. Yuk kita perang dulu biar nggak usah nyari perang ya. Ini perang yang resmi. Perang yang resmi ada perang yang tidak resmi. Yang tidak resmi itu tawuran namanya. Atau tawuran ketika demo itu ya. Itu tidak resmi. Bahkan demo itu ya melawan pemerintah, nggak boleh kan. Nah, jelas itu manfaat. Ya, perang resmi gimana Mas Eko? Terdaftar ya antum ya. Harus daftar dulu sama yang bagian yang meresmikan. Bagian yang meresmikan siapa? Nah, iya negara. Negara. Iya, di bawah bendera negara, di bawah izin negara. Ya. Itu ya. Nanti kalau ada
ada harta rampasan itu nanti yang bagi adalah Pemerintah. pemerintah. Kalau zaman dahulu di nabi-nabi zaman sebelum Nabi Muhammad, ghanimah harta rampasan diharamkan, nggak boleh diambil sama sekali. Terus gimana caranya? Dikumpulkan di tanah lapang, nanti ada api dari langit membakar harta rampasan. Tapi ketika zamannya Nabi Muhammad itu dibagi, boleh. Kemudian yang keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Bumi. Siapa yang paling di gunung tuh? Naik gunung. Nyari masjid nggak ada sana. Ya, cari air, alhamdulillah ada, ya udah sholatnya di situ aja, di tanah aja, di suci. Ya, suci. Bahkan dulu ya masjidnya Nabi kan tanah, pasir. Pernah ngalamin nggak punya rumah yang lantainya tanah? Pernah ya? Nah, iya pernah. Kalau pernah berarti antum tua ya. Terus naik lagi semen floor. Oh, itu udah bagus. Naik lagi apa namanya? Keramik. Keramik udah kaya banget itu. Iya, keramik udah rumahnya keramik. Iya. Beda. Saya ngalamin rumah saya yang di kampung, di depannya keramik, di tengahnya semen floor, di belakangnya dapur itu tanah. Ya. Masih sekarang gitu. Zaman dulu emang banyak. Enggak, sekarang masih ada. Jadi tanahnya di dapur itu masih tanah itu. Santai. Gitu. Jadi kalau ada kencing itu gimana? Di tanah. Disiram kan? Ada orang Arab Badui kencing di pojok masjid. Apa kata Nabi siram? Cara menghilangkan najis itu disiram. Kan udah lewat ya. Pelajaran fikih kan udah lewat menghilangkan najis. Kalau dibiarkan aja kering, ya udah nggak apa-apa. Berarti sudah suci, sudah hilang baunya, zatnya, warnanya. Yang berikutnya, kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk. Ya, jin maupun manusia, orang Arab maupun orang Padang. Ini orang Padang? Iya. Oh, iya, orang Arab. Nabinya siapa orang apa? Nabinya nggak ada. Nabinya siapa orang apa? Ya, iya, sama. Nabi. Saya kira Nabi Nusantara. Itu ada saja dari gua. Ini gimana sih ini ditanya? Udah bangun masih salah dulu. Ini orang Jawa gimana? Antum Jawa Mas apa Betawi? Nanti Islamnya Nusantara. Jawa. Orangnya nabinya orang Jawa apa? Ketahuan nggak bisa jawab. Gak punya nabi orang Jawa. Ya, Nabi Muhammad sama. Jadi aku diutus kepada seluruh makhluk. Jadi nggak ada Arabisasi, ya, Islamisasi. Islam untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jangan di sekat-sekat. Para nabi ditutup dengan kerasulan. Ini terakhir. Baik, yang keenam. Tidak ada nabi. Musa nggak ada lagi ya. Musa itu orang Padang apa? Lahirnya dibongkar kan? Wahyunya dibongkar. Tahun 2008 2008. Di ini kali. Jadi sesat ya, nggak ada kayak gitu. Tapi ada kemarin waktu saya masih awal-awal di Libya itu ketemu orang-orang Ahmadiyah gitu. Dia punya keyakinan, masya Allah, di Jakarta juga. Jakarta itu semuanya lengkap ya, ada apa aja ya. Yang paling benar dan paling sesat. Hati-hati. Insya Allah ya. Kemudian selanjutnya kekhususan Rasulullah dengan Allah halalkan Mekah untuk hanya sesaat di siang hari untuk berperang. Yaitu ketika Fatu Mekah ada orang-orang yang dihalalkan. Karena Mekah itu adalah tempat haram. Haram itu nggak boleh berperang di situ, nggak boleh.
dikhususkan hanya untuk Nabi saat Fatu Mekah itu saja, untuk menghabisi orang-orang yang paling memusuhi orang-orang Islam tadi. Kemudian selanjutnya khusus Rasulullah dengan diberikan Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Telaga Rasul. Telaga Al-Kautsar. Al-Haud. Yang panjangnya berapa ya? 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan, ya. Airnya lebih manis daripada susu, lebih putih daripada madu. Yang minum darinya ya 1 teguk saja tidak akan mungkin ya dia kehausan selama-lamanya. Saya minum di sini dikasih terus sama Mas Yadi, tapi haus terus setiap hari. Itu yang dalam. Terus hewan melata mengenal Rasul. Ya, hewan melata mengenal Rasul. Siapa yang di sini? Tentang onta ya. Tentang cerita ada onta yang di semacam apa ya? Agak sedikit dizolimi lah sama yang punya gitu. Datang kepada Nabi sampai nangis kemudian mengadukan kepada Nabi SAW tentang perihal majikannya yang kurang begitu baik kepada ya, enggak makannya kurang, ini kurang ya, ini langsung ditegur yang majikan dari unta itu. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah di dalam memelihara unta yang telah Allah kuasakan kepadamu? Unta ini mengadu kepadaku bahwasanya kamu membiarkan dia lapar dan lelah. Ya, Masya Allah ya. Ini diantara kekhususan. Aja. Hah? Ya, ya, silakan. Rasulullah bisa melihat orang yang berada di belakang, sebagaimana melihat yang berada di hadapannya. Ketika sholat, Nabi kan menghadap kemana? Kiblat ya. Makmum ada di belakangnya. Tapi Nabi bisa melihat gerak-gerik yang di belakang. Tanpa harus nengok. Dari mana? Ya dari penuturan Nabi sendiri. Apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah tidak samar bagiku khusyuk dan ruku. Kalian, aku melihat kalian dari arah belakang punggungku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu tadi kekhususan Nabi yang diterangkan dalam hadis dalam Quran yang tegas, jelas, sharih. Jadi kuat ya. Kemudian yang kekhususan yang disebutkan dalam hadis tapi tidak tegas maknanya. Tapi tidak tegas maknanya. Rasulullah tidak menguap. Saya dari tadi nguap terus. Ngantuk ya. Ini ada hadis. Coba hadis-hadis yang tegas namun mursal. Ibnu Mulakin berkata termasuk faedah-faedah yang agung adalah bahwasanya beliau tidak menguap. Imam Bukhari meriwayatkan pada kitabnya At-Tarikh Al-Kabir dan Adab Syarh-Al-Laq berkata Maslamah bin Abdul Malik, Nabi tidak pernah menguap sekalipun. Dan ini termasuk tanda-tanda kenabian. Tapi mursal ya, hadisnya mursal. Tidak sampai kepada Nabi. Ya. Kemudian Rasulullah tidak mimpi basah. Ihtilam. Ya, makanya ada khilaf di kalangan ulama apakah Nabi itu mimpi basah atau tidak mimpi basah. Ada ulama yang mengatakan para nabi tidak mimpi basah karena ihtilam termasuk godaan setan. Nabi jauh dari godaan setan. Nabi bisa mengalami ihtilam. Ada yang berpendapat Nabi itu juga ihtilam. Bisa terjadi ya ihtilam pada Nabi, mimpi basah, tapi bukan karena godaan setan. Ini yang kedua. Yang ketiga, para Nabi bisa mengalami ihtilam bukan karena godaan setan, tapi beliau juga ihtilam yang karena godaan setan. Maka yang pas, yang kuat adalah pendapat yang kedua. Para Nabi bisa mengalami ihtilam,
Tapi ihtilamnya itu bukan karena apa? Bukan karena godaan setan. Ya karena apa namanya? Air mani keluar saja dari tubuh beliau bukan karena godaan setan. Pelampiasan. Wallahu a'lam. Ini singkatnya, ini bahas panjang. Kemudian kekhususan Nabi yang diterangkan, dijelaskan dalam hadis-hadis yang tidak sahih. Contohnya, Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Hadisnya mungkar kata Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim juga ya. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pertama, beliau dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Yang kedua, bahwa Jibril yang mengkhitan Nabi ketika dia membelah dadanya. Kemudian ketiga, bahwa kakeknya Abdul Muthalib yang mengkhitannya sesuai dengan kebiasaan orang Arab ketika masih kecil. Baru lahir dikhitan. Beliau menjelaskan lahir dalam keadaan telah dikhitan, bukan termasuk yang sesuatu yang spesial. Karena ini kebiasaan orang-orang Arab. Jadi anak-anak baru dilahirkan langsung dikhitan. Yes. Ya. Rasulullah tidak memiliki bayangan. Tidak sahih ya. Ini tidak sahih. Pendapatnya karena Rasulullah diciptakan dari cahaya. Kemarin kita sudah bahas ya, Nur Muhammad ya. Mereka menamakan dengan cahaya yang bersinar an-nuru diyai. Menurut mereka ini adalah cahaya asli yang Allah ciptakan ya, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengannya. Kemarin kita sudah sampaikan hadis itu adalah hadis yang tidak benar tentang Nur Muhammad. Tapi Muhammad seperti manusia yang lain, diciptakan dari ya ada ayahnya, ada ibu seperti yang lain. Kemudian kedua, Rasulullah senantiasa dinaungi awan. Terdapat hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan lainnya menyebutkan bahwa Nabi dinaungi awan saat perjalanan ke Syam. Ini dalil-dalil yang digunakan. Baik. Perkataan bahwa Nabi itu tidak punya bayangan adalah perkataan batil, kata fatwa ini, fatwa Lajnah Daimah. Ini adalah perkataan yang batil yang menafikan nas-nas Quran Sunnah yang jelas yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang penciptaannya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Beliau juga memiliki bayangan sebagaimana manusia yang apa yang Allah muliakan beliau dengan kerasulan tidak menyebabkan keluar dari sifat kemanusiaan yang Allah ciptakan beliau dari ibu dan bapaknya. Allah berfirman, katakanlah aku hanyalah manusia seperti kalian yang kemudian aku diberikan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, para Rasul berkata, tidaklah kami kecuali manusia seperti kalian. Fatwa Lajnah Daimah. Jadi, kekhususan Nabi tidak punya bayangan, ini batil. Ada kekhususan yang mengatakan bumi menelan apa yang keluar dari Rasulullah berdasarkan hadis palsu. Kemudian ada yang mengatakan lalat tidak menghinggapi Rasul. Ya. Kemudian ada yang mengatakan Rasulullah adalah manusia tertinggi atau terpanjang di antara orang yang berjalan. Atau duduk ya, atau duduk yang bersamanya. Ketika duduk dia paling tinggi, ketika jalan dia paling. Maka hadis ini tidak sahih. Bahkan Aisyah menyifati Nabi adalah tidak tinggi dan tidak rendah, sedang. Kok cepet banget? Hah? Jangan penutup. Mau ditutup. Kesimpulannya ya. Baik. Sampai di sini. Masya Allah. Kita sedikit mengenal siapa? Sosok Nabi kita yang kita cintai, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi adalah satu-satunya manusia yang harus kita berikan haknya. Berikan haknya, yaitu apa? Ya, ittiba kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak sempurna tauhid seseorang, bahkan syahadat seseorang kecuali dia harus ya melakukan
hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita mengenal Rasulullah SAW sebagai manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia. Basyar mithlukum, seperti kalian. Basyar, manusia biasa. Supaya kita tidak mengkultuskannya. Ya, supaya kita tidak menuhankannya. Supaya kita tidak menyembahnya. Sebagaimana hal itu terjadi pada orang-orang atau sebagian manusia, di antaranya orang-orang Nasrani. Tidak boleh ya. Basyar, karena Nabi adalah seorang basyar. Mithlukum yuha ilayya. Dan di sana disebutkan Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu, dapatkan amanah, menyampaikan risalah. Ya, di antara konsekuensi kita bersyahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan. Ya, wa ta'atuhu fima amara, mentaati perintahnya. Ya. Dan ya, meninggalkan larangannya dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Itu kesimpulannya. Tadi ada yang minta kesimpulan. Biasanya ada doa, ya, nggak ada doanya, nanti doanya terakhir kafaratul majelis. Silahkan, jika ada pertanyaan mohon dijawab ya. Izin bertanya Ustaz, saya Harun Ustaz. Ini soalannya Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Harun, izin bertanya Ustaz. Nah, dengan Mas Harun. Mas Harun ya. Iya Ustaz.